Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 10 MIPA dan kelas 10 keagamaan. Kita mulai belajar lagi kimia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang nomor atom, nomor massa, isotop, isobar, isoton, dan massa atom relatif. Kita mulai. Nomor atom dan nomor massa. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mengetahui bahwa atom itu mempunyai subatom atau bagian-bagian atom. Jadi atom terdiri dari partikel proton, neutron, dan elektron. Proton dan neutron di dalam inti atom, sedangkan elektron mengelilingi inti. Pertemuan kali ini kita masuk kepada nomor atom. Nomor atom adalah menunjukkan jumlah proton yang terdapat dalam atom itu. Jadi nomor atom itu sama dengan jumlah protonnya, menunjukkan jumlah proton. Setiap atom mempunyai atom yang sama mempunyai jumlah proton yang sama atau nomor atom yang sama. Atom-atom yang berbeda mempunyai nomor atom yang berbeda. Jadi setiap atom itu mempunyai nomor yang berbeda-beda. Nomor atom 6 misalnya itu materinya zatnya adalah karbon, nomor atom 7 nitrogen, nomor atom 8 oksigen, dan sebagainya. Jadi setiap atom itu nomornya beda-beda. Atom yang berbeda jenis itu nomornya pasti beda. Tidak ada atom yang sama, atom yang berbeda nomor atomnya sama, tidak ada. Jadi setiap atom yang berbeda nomor atomnya pasti beda, sifatnya beda. Jadi saya ulang lagi, nomor atom menunjukkan jumlah proton dalam inti atom itu. Berikutnya adalah nomor massa. Nomor massa itu menunjukkan jumlah proton dan neutron dalam inti atom. Nomor massa. Jadi di dalam atom itu ada proton, neutron, dan elektron. Nah, karena elektron itu kecil sekali massanya dibandingkan dengan proton dan neutron, maka bisa diabaikan sehingga massa atom itu massa inti. Massa inti ya massa proton dan neutron. Jadi nomor massa adalah jumlah proton dan jumlah neutron dalam inti atom itu. Nomor massa diberi lambang A, diberi lambang A besar. Sedangkan nomor atom lambangnya Z. Suatu unsur misalnya diberi simbol X, maka A besar nomor massa itu berada di kiri atas. Sedangkan nomor atom itu misalnya atom X, maka nomor atom atau Z ada di kiri bawah. Jadi contoh, aluminium mempunyai massa 27, nomor atom 13, berarti 13 itu di kiri bawah, kemudian yang massanya 27 di kiri atas. Jadi bisa kalian lihat LKS-mu halaman 22. Itu contohnya. Jadi misalnya tadi aluminium mempunyai nomor atom 13, ya. 13 berarti jumlah protonnya 13. Kemudian aluminium massanya 27, nomor massanya 27, itu berarti jumlah neutronnya 27 dikurangi 13, jadi jumlah neutronnya 14, ya. Jadi nomor massa itu adalah atau nomor massa atau A besar itu adalah P ditambah N, proton tambah neutron.
Nah, untuk mencari neutron N adalah A dikurangi P atau nomor massa dikurangi protonnya. Berikutnya jumlah elektron. Jumlah elektron sama dengan jumlah proton selama atom itu netral. Jadi misalnya tadi aluminium netral tidak bermuatan, nomor atom 13, berarti jumlah proton 13, kemudian jumlah elektron juga 13, kemudian massanya 27. Sedangkan neutron adalah 27 dikurangi 13 sama dengan 14, atau neutronnya massa dikurangi proton, massa dikurangi nomor atom, sehingga jumlah neutronnya 14. Itu adalah nomor atom dan nomor massa. Jadi sekali lagi, nomor atom biasanya diberi simbol Z, kemudian nomor massa diberi simbol A. Berikutnya adalah isotop, isobar, dan isoton. Tiga pengertian ini hampir sama. Yang pertama isotop. Isotop adalah atom-atom yang mempunyai jumlah proton yang sama. Jumlah proton yang sama. Contoh, oksigen itu nomor atomnya 8, tapi masanya ada yang 16, ada yang bermassa 17, ada yang nomor massanya 18. Jadi O nomor atom 8, nomor massa 16, dengan O nomor atom 8, nomor massa 17, dengan O nomor atom 8, nomor massa 18, itu adalah isotop. Ketiga unsur ini isotop karena nomor atomnya sama, sedangkan nomor massanya beda. Contoh lain juga karbon. Karbon itu nomor atomnya 6, massanya ada yang 12, ada 13, ada 14. Jadi karbon itu disebut isotop karena jumlah protonnya sama, kemudian jumlah nomor massanya beda. Itu isotop. Yang kedua adalah isobar. Isobar adalah atom-atom yang mempunyai nomor massa sama, tetapi isobar adalah atom-atom yang mempunyai nomor massa sama, tetapi nomor atomnya berbeda. Ya. Isobar adalah atom yang mempunyai nomor massa sama, massanya sama. Proton, ya, jumlah proton itu beda atau nomor atomnya berbeda. Contoh, karbon nomor atom 6, nomor massa 14, dengan nitrogen nomor atom 7, nomor massa 14, ini adalah isobar karena massanya sama-sama 14. Demikian pula contoh lain, misalnya natrium. Natrium nomor atom 11, nomor massa 24, dengan magnesium nomor atom 12, nomor massa 24, ini juga isobar karena massanya sama-sama 24. Itu contoh isobar ya. Masih banyak contoh-contoh yang lain. Yang ketiga adalah isoton. Isoton adalah atom-atom yang mempunyai jumlah neutron yang sama, tetapi nomor atomnya beda, nomor massanya juga beda. Contoh, kalium nomor atom 19, nomor massa 39, dengan kalsium. Kalium itu K ya, kalau kalsium itu Ca lambangnya. Dengan kalsium Ca nomor atom 20, nomor massa 40, itu dikatakan isoton. Kenapa? Karena jumlah neutronnya kalium itu K, itu 39 dikurangi 19 sama dengan 20, neutronnya 20. Kalsium itu neutronnya 40 dikurangi 20 sama dengan 20, jadi sama-sama neutronnya 20, itu dikatakan isoton. Artinya jumlah neutronnya sama. Ada lagi karbon nomor atom 6 dengan nitrogen nomor atom 7 ya. Karbon nomor atom 6, masanya 13, sehingga neutronnya 13 kurangi 6, 7. Sedangkan nitrogen
nomor atom 7, nomor masanya 14, maka neutronnya 14 kurang 7 sama dengan 7. Nah, ini dikatakan isoton karena neutron karbon tadi 7, jumlah neutron nitrogen juga 7, sama-sama 7, itu namanya isoton. Jadi sekali lagi, isoton adalah atom-atom yang mempunyai jumlah neutron sama tetapi nomor atom maupun nomor masanya berbeda. Itu pengertian isotop, isobar, isoton. Berikutnya adalah massa atom relatif. Massa atom relatif itu sangat penting untuk mengetahui sifat unsur atau senyawa. Massa atom relatif. Kenapa dikatakan relatif? Karena ada pembandingnya. Perbandingan. Sebagai pembanding adalah massa satu atom C12. Kalau dulu hidrogen yang dipakai ya, sekarang yang lebih stabil adalah pembandingnya massa atom 1/12 massa atom C12. Jadi massa atom relatif itu bisa diberi simbol lambangnya AR, A besar R kecil. Itu AR suatu unsur X adalah massa satu atom unsur X itu terhadap atau per 1/12 kali massa atom C12. Nah, itu rumusnya seperti itu ya. Jadi misalnya misalnya nitrogen masanya 14 itu terhadap apa? Terhadap 1/12 kali massa atom C12. Demikian pula misalnya magnesium massa atom relatifnya berapa? 24 itu terhadap 1/12 kali massa atom C12. Jadi pembandingnya itu ya, standarnya itu massa atom relatif. Jadi setiap atom itu mempunyai massa atom relatif sendiri ya, bisa dilihat dalam tabel periodik. Itu massa atom hidrogen misalnya 1, massa atom natrium misalnya 24, massa atom magnesium natrium ada 23 dan 24 ya, kemudian magnesium 24, kemudian kalium 39, kalsium 40, nitrogen 14, aluminium 27 dan lain-lain. Jadi setiap atom itu mempunyai massa atom relatif. Berikutnya bagaimana kalau isotop ya, bagaimana kalau suatu atom itu mempunyai isotop mempunyai massa lebih dari 1. Nah, untuk menghitung massa atom relatif, atom isotop atau isotop, maka kita menggunakan rata-rata. Kita hitung rata-ratanya, rata-rata kelimpahannya di alam. Jadi bisa menggunakan rumus massa atom relatif suatu unsur X itu adalah P1 kali M1. P1 adalah persentase kelimpahannya, persentase pertama ya, persentase isotop pertama kalikan massa isotop pertama ditambah P2 kali M2, persentase massa isotop kedua kali massa isotop kedua dibagi P1 tambah P2. Jadi P1 tadi persentase pertama tambah persentase kedua. Jadi P1 tambah P2 ini 100%. Jadi AR suatu unsur X sama dengan P1 kali M1 ya, seorang P1 kali M1 ditambah P2 kali M2 dibagi P1 ditambah P2. Itu ya. Jadi kalau menghitung menghitung massa atom relatif suatu isotop itu kita rata-rata kelimpahannya di alam ya, itu tentang nomor atom, nomor massa, isotop, isoton, dan massa atom relatif. Dan nanti pada akhir pembelajaran seperti biasa ada tugas ya, itu halaman 23 LKS latihan siswa nomor 1 sampai 5 ya.
Saya ulang lagi bahwa atom yang netral, misalnya aluminium tadi, aluminium netral, nomor atom 13, nomor massa 27. Berarti berapakah protonnya? Protonnya 13. Berapakah elektronnya? Elektronnya 13. Kenapa sama? Karena netral. Aluminium tidak bermuatan netral. Kalau massanya tetap 27, neutronnya 27 kurangi 13 sama dengan 14. Sekarang bagaimana kalau atom itu bermuatan positif? Misalnya Al 3 positif. Nah, kalau suatu atom itu bermuatan positif, berarti dia melepaskan elektron. Jadi atom itu bisa melepas elektron, bisa menerima elektron. Kalau melepas elektron menjadi bermuatan positif. Kalau aluminium bermuatan 3 positif, berarti elektron dilepaskan 3, berarti melepaskan 3 elektron. Nah, jadi aluminium dengan nomor atom 13, nomor massa 27 dan bermuatan 3 positif, maka jumlah protonnya tetap 13 karena proton positif, sedangkan elektronnya berkurang 3, kehilangan 3, sehingga jumlah elektron 13 dikurangi 3 sama dengan 10, jumlah elektronnya 10, tinggal 10 karena melepas 3 menjadi 13. Yaitu kaitan jumlah elektron dengan muatan suatu atom. Contoh lain, oksigen nomor atom 8, nomor massanya 18, maka jumlah proton 8, jumlah elektron 8 karena netral ya. Oksigen yang netral itu sama proton elektronnya, kemudian nomor massanya 18, neutronnya 18 kurangi 8, 10. Nah, bagaimana kalau oksigen itu bermuatan negatif, O2- misalnya. Nah, berarti oksigen kalau bermuatan 2 negatif, dia menerima 2 elektron, sehingga elektronnya bertambah 2. Maka kalau O oksigen nomor atom 8, nomor massa 18, bermuatan 2 negatif, jumlah protonnya sama dengan 8. Kalau jumlah proton tetap sama dengan nomor atom positif. Berikutnya elektron. Nah, karena bermuatan 2 negatif, elektronnya bertambah 2, semula 8 bertambah 2 menjadi 10. Jadi jumlah elektronnya menjadi 10, bermuatan negatif. Sedangkan neutronnya tetap 18 kurang 8 sama dengan 10. Jadi kesimpulannya, suatu atom kalau netral itu jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Tapi kalau bermuatan positif, berarti elektronnya berkurang. Positif 1 berkurang 1, positif 2 berkurang 2, positif 3 berkurang 3. Natrium misalnya, nomor atom 11, bermuatan positif 1, berarti berkurang 1 elektronnya. Maka elektronnya menjadi 10, protonnya 11. Suatu atom kalau bermuatan negatif, berarti dia menerima elektron, bertambah elektronnya. Kalau min 1 ya bertambah 1, min 2 bertambah 2, min 3 bertambah 3. Itu ya. Jadi atom bisa menerima elektron maupun melepas elektron. Atom bisa netral, bisa positif, bisa negatif. Itu tentang nomor atom. Jadi nomor atom, nomor massa ini sangat penting untuk hitungan kimia ke depannya nanti ya. Jadi nomor massa ini menentukan sifat unsur itu, baik sifat kimia, sifat fisikanya. Setiap atom mempunyai nomor atom yang sendiri-sendiri. Tidak ada atom yang sama, nomor atomnya beda, tidak ada. Yang ada kemungkinannya nomor atomnya sama tapi masanya beda, itu namanya isobar. Jadi nomor atom itu menunjukkan atom itu ya, sifat khas atom itu. Nomor atom 1, nomor atom 2 sifatnya beda, nomor atom 3 beda. Jadi menurut Moseley,
itu mengadakan percobaan. Ternyata setelah menembakkan sinar katode ke anode, ternyata anode itu memancarkan sinar X dengan panjang gelombang yang berbeda, tergantung anodenya. Kalau jumlah protonnya itu bertambah banyak, ternyata panjang gelombang sinar X itu makin berkurang. Nah, itu menunjukkan bahwa di dalam atom itu ada namanya proton, dan setiap zat itu protonnya beda-beda, zatnya beda, protonnya beda. Saya kira itu yang kami sampaikan untuk pertemuan kali ini. Jadi ini menyambung dari kemarin, nomor atom, nomor massa. Dan untuk latihannya sekali lagi halaman 23 dikerjakan nomor 1 sampai 5. Dikerjakan di kertas, dipoto, nanti dikirim ke WA nomor saya pribadi ya. Itu setiap pertemuan ada tugas, jadi dengan ada tugas kalian pasti pelajari, pasti membaca. Itu ya, saya kira itu dari saya untuk pertemuan kali ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.